Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Eko Saputro. Saya adalah calon fasilitator daerah dari Kabupaten Ketapang, SMA Negeri 1 Hulu Sungai. Saya adalah calon fasilitator daerah perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita akan sedikit berdiskusi ya tentang kegiatan 7 jurus BK Hebat. Dan khusus untuk pertemuan kali ini kita akan mengambil jurus kelima, yaitu tentang menjalin koneksi. Nah, jadi di antara para guru dan juga siswa itu kita harus menerapkan adanya koneksi yang lancar. Jangan sampai komunikasi itu hanya berjalan satu arah, sementara pihak lainnya acuh tak acuh. Nah, nanti aplikasi kita itu akan cenderung masuknya ke dalam proses bimbingan dan konseling, terutama dalam pelaksanaan konseling. Jadi harapannya nanti ke depan semua guru itu tidak hanya sekedar hanya bisa mengajar, menyampaikan materi saja, tetapi harus bisa membimbing siswanya. Nah, membimbing ini maksudnya juga dalam penanganan permasalahan. Jadi jika ada masalah, guru bisa menangani, bisa menghandle, bahkan sampai membantu anak menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu. Nah, untuk itu kita akan sedikit melaksanakan simulasi terlebih dahulu, aktivitas. Saya minta ibu-ibu nanti berpasangan. Ini karena sudah bersebelahan, jadi langsung aja ya. Dengan sebelahnya masing-masing. Tugasnya sederhana, simpel. Nanti saya akan minta ibu-ibu untuk bergantian cerita temannya. Ya, cerita terserah masalah apa saja, mau itu masalah pribadi, keluarga atau apapun. Tetapi syaratnya adalah yang pertama ini, semisal ini Bu Nurul ya yang mulai cerita ke Bu Aini. Nah, berarti tugas Bu Nurul adalah bercerita. Tugas Bu Aini adalah silahkan cuek. Silahkan cuek. Terserah Bu Aini ini mau main HP, mau pura-pura nulis, mau apapun, yang penting silahkan acuhkan perkataan Bu Nurul. Semua prosesnya. Begitupun dengan kelompok Bu Bella. Jadi siapa yang mau ngomong duluan? Nanti bergantian tapi ya. Nanti kita akan bergantian. Nah, proses yang pertama ini berarti saya minta cerita, kemudian lawan bicaranya adalah cuek. Ya, bisa kita mulai ya. Nanti saya akan catat waktunya, silakan kita akan segera. Nanti saya yang atur Bu. Ya, oke. Saya menunggu untuk pembicaranya biar terlihat untuk feel-nya terlebih dahulu. Ya, oke. Siapa yang mau cerita nih? Nanti gantian, nanti tetap gantian Bu. Kalau sekarang Bu Nurul yang cerita, berarti nanti sesi kedua kok ini yang cerita. Sini siapa yang cerita dulu? Oke. Dan ini siapa yang duluan? Bu Nurul. Oke. Yuk, berarti di tahun ketiga kita mulai untuk saling cerita ya. Oke. 3, 2, 1, mulai. Cukup? Oke, sekarang kita bergantian. Yang tadinya mendengarkan, sekarang gantian yang cerita. Tetapi lawan bicaranya masih dengan kesibukannya sendiri, tetapi sambil memberikan respon. Responnya hanya cukup Jadi misal lawannya cerita nih panjang lebar, dia yang jawab hanya respon yang simple, ya.
Oke, bisa ya, paham ya? Berarti gantian ya, poin yang cerita, Bu Nurul yang aktivitas ya. Silakan Bu Nurul sambil main HP atau apapun itu. Oke, siap ya? Kita mulai ya. 3, 2, 1, mulai. Oke, sambil dilanjut. Untuk yang cerita karena Anda merasa tidak didengarkan, tidak direspon, Anda boleh memaksa lawan bicara Anda untuk mendengarkan, misal agak dipukul-pukul lengannya atau apa. Dengarkan aku, dengarkan aku. Jangan Oke. pukul ibu. Iya, bener. Gimana teh? Habis angin jadi rata. Oke, terima kasih. Cukup. Nah, sekali lagi, kali ini kita mencoba untuk gantian lagi ya berarti ya. Satu orang bercerita, tetapi satu orang dengan posisi mendengar yang aktif. Jadi silahkan posisi badan pun condong menghadap ke siapa yang bercerita dan silahkan respon sebaik mungkin. Oke, siapa yang mau cerita? Bu Nurul lagi? Sini Bu, Nurul atau? Kan gantian. Gantian. Siapa? Bu Bella berarti? Oh Bu Lulu, oke. Oke, siap ya? 3, 2, 1, mulai. Ibu-ibu, ini tadi sudah kita laksanakan sebuah proses komunikasi ya antar kedua arah. Jadi yang pertama komunikasinya bisa disebut satu arah ya berarti ya. Hanya satu orang bercerita, lawannya kurang ada tanggapan positifnya. Kemudian di proses yang kedua ada tanggapan, tetapi kesannya hanya sekedar ya yang penting menanggapi aja gitu. Kemudian yang ketiga sudah ada tanggapannya aktif. Nah, saya mau minta dulu perasaannya seperti apa dari proses konseling pertama dan kedua, yang dirasakan seperti apa? Bu Nurul mungkin. Yang pertama tuh memang hasil kayak itu cuma meluapkan apa yang kita lihat, tidak ada tanggapan. Saya sendiri, Kesel. sendiri. Pada saat tuh dapat juga saran-saran masukan yang coba agak sedikit lebih. Itu yang ketiga. Yang kedua yang hanya respon sederhana. Pak ini yang cerita. Oh ya, oke. Yang kedua tuh sebenarnya kita sedih, masih merasa sedih ya. Karena apa yang kita ceritakan karena itu tahu kayak orang lain dengar sebenarnya. Iya, kita tahu orang itu sebenarnya tidak seperti ini. Jiwanya tidak di sini. Cuma hanya raga dan optimis yang benar. Jadi keselnya masih.
soalnya masih ada. Cuma setidaknya si pecerita ini sudah mengeluarkan komitmen beliau. Oh ya, sudah tersampaikan hanya saja. Responnya itu kadang Oh, ada tanggapan kita masih kesal atau kita malah makin dongkol. Iya. betul betul. betul. Enggak mungkin dongkol deh kalau aku. Karena walaupun direspon tapi kayak gitu. Iya. Nah, malah justru menyakiti ya. Iya, justru dongkol nih. Ada kan kita merasa kita itu cukup jadi narik, itu ada yang merasa beda. Malah kita direspon seperti itu kayaknya tidak akan menambah suasana baik, malah makin terus kesel. Jadi kalau mau bilang dia, kalau mau respon sekalian gitu. Jangan nanggung responnya. Betul. Ya, oke. Nah, terus dari Bu Bella, Bu Lulu ada tambahan mungkin? Sama halnya kayak yang udah disampaikan sama Bu Nurul dan Bu Aini. Untuk yang pertama itu sedih dan kesal karena iya kita yang awalnya mempercayakan teman di sebelah kita untuk dengerin kita kalau kita cerita dia cerita sendiri dia sendiri padahal kayak hey I'm here. Lebih sedih kok satu ya, kedua aku kesal. Iya. Kesal. Malah lebih nyakiti dicueki ya. Itu juga yang kedua. Yang ketiga udah jelas dan sepenuhnya kita ngerasa didengar dan dikasih solusi. Jadi dari itu Oke, terima kasih. Bu Bella ada mungkin? kurang lebih sama sih. Kalau yang pertama itu kan mungkin benar kata Pak ini ada orang yang tipenya itu nggak harus direspon, yang penting didengar. Ya kan? Ada yang tipe seperti itu. Tapi kalau yang bukan tipe seperti itu, ketika dia bercerita tapi tidak direspon, itu yang pertama sih dia merasa apakah ini saya benar-benar nggak layak nih untuk didengar, gitu kan? Ada perasaan itu. Kalau kedua, kesalnya itu benar juga karena ini merespon saya tapi sungguh-sungguh nggak ya, maksudnya benar-benar mendengarkan saya. Cuma terpaksa aja deh. Iya, jangan terpaksa ini ya gitu. Makanya sampai diguncang-guncang. Iya. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Nah, gitu. Nah, kalau yang ketiga kan ya udah ada interaksinya, ya didengar, respon dengan baik, terus solusi juga. Jadi, Oke, berarti dari 3 proses komunikasi tadi, curhatan tadi, yang paling nyaman yang 3 ya. 3. Oke. Terima kasih. Memang itu proses yang harus dilalui dan memang yang paling benar adalah proses yang ketiga. Nah, ini ada sedikit tips ibu-ibu sebenarnya untuk kita mau mendengar. Ya, ini disebut dengan kemampuan mendengar aktif dan itu hal yang perlu untuk dipelajari karena tidak semua orang akan langsung mampu untuk mau mendengar juga. Nah, ada tips untuk kita bisa mendengar aktif. Singkatannya ini tadi ya, dengar jang. Ya, dengar jang. Jang itu kalau di Jawa kayaknya manggil nama orang, nama anak laki-laki. Itu dipanggilnya ujang. Jawa Barat biasanya kok ini ya. Nah, panggilannya ujang, tapi singkatnya jang. Ini juga jang ya. Nah, sama. Oke. Singkatannya adalah dengar jang. D-nya itulah dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Jadi ketika kita mendengar, ya tempatkan diri kita, mau jiwa maupun raga kita kepada siapa yang sedang bercerita. Jangan seperti tadi yang disampaikan Bu ini, tubuhnya ada, entah pikirannya ini kemana, ya sambil HP kan, jadinya kayaknya tidak fokus. Gitu. Kemudian ekspresi diperlihatkan, antusiasnya kita menghadap kepada siapa yang cerita. Responnya kita, oh iya betul, jangan hanya segera malah sakit ya. Kemudian N, netralkan posisi. Maksudnya netralkan posisi di sini adalah singkirkan segala aktivitas yang lainnya terlebih dahulu. Kita jangan sampai sibuk dengan aktivitas lain. Contoh HP tadi. Kalau memang harus mendengarkan cerita, ya letakkan dulu HP-nya. Kita benar-benar menempatkan diri kita untuk mendengar. Kemudian G, gangguan hilangkan. Nah, berbagai gangguan kan banyak. Salah satunya HP tadi, masalah kita sendiri mungkin. Kadang kita ada yang cerita ternyata
iya Bu, benar aku juga ngalami. Cerita. Ujung-ujungnya yang cerita malah batal, malah kita yang curhat. Nah, bayangkan kalau itu siswa kita yang sedang curhat, kita malah, iya ibu juga pernah. Ujung-ujungnya kita yang malah ngomong ya. Tapi keagamaan itu adalah responnya. Misalnya, anak itu telat atau anak itu kena hukuman. Terkadang respon kita, iya sih juga pernah dong. Misalnya anak kali itu tidak melihat. Iya kan? Pernah kan respon seperti itu? Misalnya Pernah. anak kena jewer atau anak kena hukum. Saya juga dulu pernah mau sekolah kayak gitu. Pernah juga kena hukum. Pasti tetap respon itu tuh ada. Ada pasti. Tetapi kalau terlalu banyak kan efeknya jadi kurang baik juga Bu ya. Nah, ini maksudnya kan di situ. Saya lanjut, kemudian ada A, amati isi pembicaraan, ini yang paling penting ya. Iya. Jangan seperti tadi main HP malah tidak diperhatikan sama sekali, malah kata wah ini lebih menyakitkan daripada tidak didengar. Dia pura-puranya. Nah, tapi entah Iya. masuk atau tidaknya. Gitu. Kemudian R, respon. Ini yang mungkin paling ditunggu oleh orang yang bercerita. Jadi respon kalian seperti apa, tanggapannya bagaimana, dan mungkin yang dibutuhkan Bu Nurul tadi solusi ya. Nah, solusinya mau apa sih nantinya ke depan? Itu yang paling ditunggu. Kemudian jangan dipotong. Betul. Jadi ketika bercerita ya biarkan sampai selesai dulu. Jangan sampai ketika ada orang yang ngomong, jangan, itu jangan. Nah, itu kayak udah dipotong duluan. Mereka udah ngerasa, ada rasa malasnya di situ. Nah, itu. Jadi ada 5 hal sebenarnya yang harus kita perhatikan ketika kita harus mendengarkan aktif. Yaitu yang pertama adalah keterampilan untuk membuka pembicaraan. Ketika seseorang mau bercerita, mau curhat, itu terkadang kita harus bisa memancing mereka terlebih dahulu biar mereka mau ngomong. Karena tidak semua siswa nantinya akan mau langsung ngomong. Kita harus mancing, kita harus buka. Kemudian yang kedua adalah bertanya. Kita yang harus banyak bertanya juga, mengklarifikasi semua cerita mereka. Sesuai tidak dari awal cerita dengan akhir ceritanya. Jangan sampai awal ceritanya dia dibully, akhirnya malah tunjukkan dia yang membuli. Jadi kasusnya yang seperti apa? Jadi kita harus bisa bertanya. Kemudian yang ketiga adalah respon. Bagaimana cara kita untuk merespon mereka, tanggapan kita, supaya mereka merasa nyaman saat bercerita. Yang keempat adalah merefleksi. Refleksi di sini artinya, contoh, wah ini sedang bercerita. Jadi gini Pak, saya itu tadi malam merasakan sakit, seperti ada yang mengganggu saya. Nah, di sini kita merefleksi dengan memantulkan kembali apa pernyataan Bu ini tadi. Jadi maksud ibu merasa sakit dan ibu merasa seperti ada yang mengganggu ibu. Mengklarifikasi, benar enggak yang kita tangkap ini sesuai dengan yang disampaikan. Dan yang kelima adalah keterampilan untuk menyimpulkan. Yang terpenting, apapun yang disampaikan oleh siswa, kita bisa mengambil kesimpulannya. Jangan sampai beda. Nah, itu adalah 5 keterampilan dalam komunikasi yang harus kita laksanakan. Dan yang tidak kalah penting adalah ibu-ibu, tadi ketika kita melaksanakan proses cerita, ada berbagai postur tubuh yang muncul. Contoh, ini contoh ya. Ya. Kita menanggapi, tapi postur kita, badan kita masih dengan santainya duduk bersandar, kaki kita masih disilangkan. Ini sebenarnya menjadi sebuah jarak membatasi kita. Siswa yang mau cerita dengan kita merasa seperti ditolak. Apalagi jika posisi tangan kita sudah ini berarti sudah seperti ada benteng menolak, atau bahkan cenderung kamu akan salah. Karena posisi seperti ini sudah cenderungnya kayak mau marah ya.
Nah, jadi mereka akan berekspektasi seperti nantinya pasti akan salah, mending cari aman diam, seperti itu. Nah, posisi yang benar untuk kita melaksanakan proses konseling, terutama ketika kita mendengar cerita siswa, kurang lebih posisinya seperti ini. Ini adalah siswa yang bercerita. Kalau siswa bercerita, itu kita tempatkan posisinya mereka senyaman mungkin. Kadang ada yang lebih nyaman dengan posisi duduk di lantai, ada yang di kursi, bahkan ada yang mau milih kakinya itu naik, dan lain sebagainya. Tempatkan senyaman mungkin, tapi masih dalam koridor sopan. Seperti itu. Nah, untuk guru yang mendengar, yang pertama, jangan sampai kita bersandar. Jadi duduk tidak masalah, seperti apapun posisi duduk, tetapi kita harus sedikit mencondongkan badan kita ke depan. Jangan sampai nyaman memang santai, tapi kita dalam posisi harus mendengar. Kalau kita terlalu santai, fokus kita akan hilang. Jadi kita harus sedikit condong ke depan supaya kita tetap bisa fokus pada siapa yang bercerita. Kemudian yang kedua adalah kontak mata. Pastikan siapa yang kita ajak bicara, kita tetap memandang dia. Jangan sampai kita ngobrol nih, tapi pandangan saya ke tempat lain. Ini akan menyakiti. Seperti yang tadi, didengar atau tidak sih, kok matanya malah ke tempat lain. Kemudian kita tetap harus santai. Walaupun kita posisi tadi seperti antusias ya, tetapi kita tetap harus dalam posisi serileks mungkin. Jangan sampai malah justru kayak kita ini malah nahan, pengen cepat selesai aja lah. Semakin cepat selesai aku mau pulang. Tidak nyaman siswanya. Nah, kemudian arah hadap. Ketika mau bercerita atau menerima cerita siswa, lebih baik selalu berhadapan. Tetapi posisi yang paling pas ini Bapak Ibu ya, ketika berhadapan itu bukan terus benar-benar berhadapan tatap muka. Tetapi, maaf ini saya contohkan sedikit, Bu Bella bisa duduknya tegak. Nah, ketika posisi curhat yang baik atau konseling yang baik, itu adalah agak serong seperti ini. Jadi bukan berhadapan secara langsung, bukan juga samping-sampingan, tetapi agak serong. Ketika Bu Bella berhadapan ke sini, maka posisi saya seperti ini. Jadi badan bisa dicondongkan, arah hadap bisa berhadapan, tetapi tidak saling membelakangi juga. Nah, kalau samping-sampingan seperti ini, ketika agak capek, pasti akan langsung menghadapnya ke depan, fokusnya hilang. Nah, jadi posisi yang benar seperti ini. Nah, seperti bulu ini, posisinya ini pas. Dan yang perlu kita perhatikan juga, kaki ibu ini sebenarnya tidak boleh. Jadi kita mendengarkan cerita posisi tadi seperti ini, apalagi gini ya, ini kurang pas. Iya, betul. Dan ini akan menjadi sebuah benteng yang menghalangi. Karena kalau posisi kaki kita gini, kita mau condong ke depan, ini rasanya perut kita agak begah, badan capek. Jadi mau tidak mau nantinya pasti akan. Nah, kalau seperti ini fokusnya sudah hilang duluan. Jadi posisi yang pas. Tangan boleh kok, kita bebas senyaman kita karena tadi diminta untuk nyaman ya. Seperti ini boleh, mau ini boleh. Yang penting jangan ini, itu aja. Nah, itu tadi. Terus kemudian adalah yang terakhir adalah bersikaplah terbuka. Bersikap terbuka, menerima apapun yang disampaikan, apapun yang dicurhatkan, ya kita harus menerima. Jangan sampai kesannya kita membatasi, kesannya kita menutup, pengen cepat selesai. Nah, itu yang kurang tepat. Itu. Nah, itu tadi postur untuk kita menerima konseling. Diharapkannya nanti ibu-ibu bisa menerapkan itu dengan siswi-siswinya atau siswanya dulu. Tetapi batasannya seperti tadi. Ini contohnya, jika guru laki-laki konseling dengan siswi, bagi perempuan ya,
Kenapa tidak langsung berhadapan seperti ini? Karena ketika kita benar-benar berhadapan, maka kurang sopan. Fokusnya berubah. Karena maaf, takutnya ada baju yang agak terbuka dan lain sebagainya, maka arah hadap kita akan kurang pas. Tapi kalau ke samping seperti ini, masih banyak kesempatan untuk mengalihkan. Tapi kalau ibu-ibu dengan siswi lebih bisa santai. Posisinya seperti apapun sama, tidak ada batasannya. Tapi kalau dengan siswa, nah terkait dengan posisi konseling, ini tadi posisinya, posturnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ibu-ibu, pertanyaan. Tadi saya sempat sebutkan bahwa guru harus bisa membuat pertanyaan, harus bisa bertanya. Dan dalam dunia pendidikan, pertanyaan itu ada dua jenis. Pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Yang mungkin sudah kita pahami. Pertanyaan tertutup itu jawabannya pasti simpel. Ya, tidak. Jawaban yang singkat, tapi langsung pada intinya. Pertanyaan terbuka yang butuh penjabaran. Uraian lah. Contohnya, Bella udah makan? Ini pertanyaan apa ibu? Tertutup, betul sekali. Tapi kalau Bu Bella, rasa makanannya bagaimana tadi? Akan ada penjabarannya. Nah, rasanya pedas, tadi ayamnya kurang matang lah dan lain sebagainya. Walaupun pertanyaan terbuka ini lebih cenderung menghabiskan waktu juga. Karena uraian anak kalau mereka sedang cerita bisa jadi kesana kemari. Tapi mau tidak mau, sekali lagi kita harus bisa merefleksikannya. Jadi yang perlu dipahami Bapak Ibu guru ya di sini, pahami tentang posisi konseling kita, posisi duduk kita harus seperti apa, dan kemudian bagaimana kita untuk bertanya. Nah, seperti itu. Nah, ibu-ibu, untuk materi modul kali ini hanya sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan baru mencoba yang lebih detailnya lagi untuk proses pelaksanaan konselingnya supaya lebih menguasai. Kebetulan karena kita memang ada 7 modul. Kalau kami nyebutnya 7 jurus sebenarnya. Karena para pelatih ini di sini disebutnya sebagai pendekar. Jadi di sini disebutnya 7 jurus. Yang pertama itu adalah tentang mengenali potensi dari siswa. Bagaimana siswa supaya tahu kemampuannya mereka sendiri. Yang kedua adalah tentang kelola emosi. Bagaimana mereka bisa mengelola, mengendalikan, mengontrol emosinya. Dan yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu adalah daya lenting, bangkit dari jatuh. Ketika siswa mengalami kegagalan, bagaimana mereka bangkit kembali untuk bisa berjuang lagi. Nah, yang keempat adalah menjaga konsistensi. Harus konsisten. Yang kelima, menjalin koneksi. Karena antar guru tetap harus saling terkoneksi satu sama lainnya. Yang keenam nanti lanjutan dari apa yang sudah kita laksanakan hari ini, membangun kolaborasi. Kenapa harus membangun kolaborasi? Karena proses konseling itu tidak akan pernah bisa selesai tanpa berbagai bantuan dari pihak lain. Karena terkadang guru satu masih harus mendapatkan materi atau mendapatkan masukan dari berbagai yang guru yang lainnya. Bahkan jika memang kita perlu bantuan, bisa ke guru BK, kesiswaan dan sebagainya. Sampai ke jurus yang terakhir, jurus ke-7, menata situasi. Menata situasi di sini maksudnya nanti kita menyetel situasi kondisinya supaya semuanya bisa berjalan lancar. Itu. Nah, karena ini pertemuan kelima tentang menjalin koneksi, berarti pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi tentang membangun kolaborasi. Nah, nanti harapannya ibu-ibu bisa saling berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, nanti kita akan mulai lagi dengan simulasi konseling. Ya, ibu-ibu ya. Oke, untuk saat ini terima kasih sekali, materi kelima kita sudah selesai.
Semoga nanti ke depan bisa kita aplikasikan. Setelah ini, jika memang ada siswi-siswi ibu atau siswa pun boleh yang mau cerita, yang mau curhat, kita sudah mulai harus menerapkan posisi kita dalam menerima konseling tadi seperti apa. Ketika mereka ngomong cerita, kita harus bagaimana menanggapinya. Kalau kita harus memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa, terbuka atau tertutup, kita sudah mulai harus bisa menerapkannya. Nah, semoga ke depan sekolah kita menjadi lebih baik dengan pelaksanaan konseling ini dan semua siswa tidak ada lagi yang bermasalah di sekolah. Sekian, terima kasih ibu-ibu. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.